send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Sampai kemana guys? Sampai di tempat kemudian tapi kemudian lagi sedikit. Dari tujuan kitanya ya pengen jadi penggerak pendidikan juga. Jadi ya ketika mereka adik-adiknya sudah bisa paham ada kenangan meningkat, jadi gue merasakan keberhasilan mungkin ya di adik-adik kayak gitu. Oh ini adik-adik kita udah bisa ini, udah bisa itu gitu kan. Jadi paling dari situ sih lebih kayak ke ada trust gitu buat pemuda-pemudinya sendiri. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Salsa Fadila dengan NIM 2200386 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Kamlia dengan NIM 230648489. Perkenalkan, nama saya Novia Sufianti Dewi dengan NIM 2209269. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faksia Zahra dengan NIM 2207806 dari kelas 3A. Kelompok kami melakukan wawancara di komunitas Pemuda Peduli. Komunitas Pemuda Peduli yaitu komunitas yang berdiri pada tahun 2016 dan didirikan oleh Fringga Fitradi Triputra. Komunitas Pemuda Peduli memiliki jumlah pengurus 10 orang dan jumlah relawan 100 orang. Untuk alamat dari Komunitas Pemuda Peduli yaitu ada di Jalan Sukawarna nomor 12 Paster, Bandung, Jawa Barat. Komunitas Pemuda Peduli memiliki 4 program. Yang pertama, belajar mengajar. Kegiatan program ini yaitu mengajar anak-anak mengenai pengembangan karakter dan minat bakat. Yang kedua yaitu Bina Orang Tua, yang merupakan program pendampingan orang tua. Yang ketiga, ada Bina Pemuda, yaitu program pelatihan soft skill untuk anak muda. Dan yang terakhir ada Lestari, yang merupakan program pemberdayaan wanita desa.
Komunitas Pemuda Peduli memegang 3 pilar, diantaranya pendidikan, pengembangan karakter, dan aktivasi anak muda. Setiap program yang dijalani oleh Komunitas Pemuda Peduli berdasarkan based on value komunitasnya, yaitu Kita Peka, yang merupakan singkatan dari kreatif, ingin tahu, tanggung jawab, aktif, percaya diri, empati, dan kerjasama. Komunitas Pemuda Peduli tidak hanya hadir di Kota Bandung saja, tetapi hadir di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Selanjutnya ada visi misi dari Komunitas Pemuda Peduli. Visi dari Komunitas Pemuda Peduli yaitu mencetak generasi berpendidikan dan berkarakter. Untuk misinya itu sendiri, yang pertama ada menanamkan nilai keagamaan dan kenegaraan pada generasi muda. Yang kedua, mendorong terciptanya karakter bangsa berbasis Kita Peka atau kreatif, ingin tahu, tanggung jawab, aktif, percaya diri, empati, dan kerjasama. Yang ketiga, mendorong terciptanya gaya hidup baru pada generasi muda. Yang keempat, mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang adil dan merata. Yang kelima, menciptakan ruang partisipasi aktif pada program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, mengedepankan kolaborasi dengan setiap elemen pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, analisis pedagogi kritis penjabaran teori Henry A. Giroux. Pedagogi kritis hadir untuk menyediakan segala konsep yang diperlukan untuk menyikapi keadaan masyarakat. Menurut Giroux, pendidikan bukan sekedar hanya membantu peserta didik dalam mencari kerja, melainkan pendidikan menjadi tempat dalam proses pembentukan masyarakat yang mengembangkan demokratis. Analisis pedagogi kritis penjabaran teori Henry A. Giroux terhadap Komunitas Pemuda Peduli. Kami menemukan adanya teori pedagogi kritis Henry Giroux yang aplikasikan dalam keberjalanan program komunitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan nilai-nilai demokrasi di dalam komunitas baik secara internal maupun eksternal. Dalam internal, penerapan nilai demokrasi dapat dilihat dalam pengambilan keputusan mencari desa binaan atau dalam menjalankan program. Komunitas mengambil keputusan melalui masukan-masukan dari anggota lain, walaupun keputusan terakhir berada di tangan ketua. Selain itu, dalam upaya untuk saling memberikan informasi antar anggota sebagai upaya menghindari sinisme yang melumpuhkan atau utopianisme. Komunitas Pemuda Peduli melakukan pertemuan rutin secara formal dan non-formal dengan tujuan untuk merekatkan hubungan antar anggota secara tatap muka ataupun virtual. Komunitas Pemuda Peduli melakukan pembelajaran secara non-formal di akhir pekan bagi masyarakat yang berusia sekolah. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas ini adalah tidak dengan teacher center, di mana pendidik hanya memberikan materi saja, melainkan adanya komunikasi dua arah, sehingga peserta didik dapat ikut andil dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran juga dilakukan dengan mempraktekkan secara langsung teori yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan nilai demokrasi dari pedagogi kritis Henry Giroux yang diterapkan pada pihak eksternal. Pada gambar di layar menunjukkan Komunitas Pemuda Peduli melakukan program Bina Desa dengan memberikan pendidik dengan kepada anak usia sekolah dalam belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas. Hal ini relevan dengan teori Henry Giroux yang menyinggung pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang berwawasan luas dan belajar menciptakan penilaian moral. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Generasi muda saat ini banyak sekali menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa dan harapan bangsa. Dan generasi muda inilah yang akan menentukan Indonesia ke depannya bagaimana. Mengapa sih generasi muda itu menjadi bahan perdebatan di masyarakat? Karena generasi muda itu harus mampu memimpin negara untuk mencapai cita-cita serta cita-citanya. Adapun dari pendekatan ini kita bisa kaitkan dengan pendekatan dari Henry Giroux dan Paulo Freire yang begitu menekankan pentingnya pendidikan yang memungkinkan pemuda untuk bisa memahami realitas sosial, menganalisis tantangan yang ada, dan bertindak untuk mengubahnya. Adapun analisis ini bisa sangat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana konteks komunitas pemuda peduli, serta pendekatan ini akan mendorong
pemuda untuk bisa hanya memahami masalah sosial yang ada, tetapi juga untuk mengambil tindakan kolaboratif yang bertujuan untuk merubah positif. Hal ini bisa melibatkan pengembangan pemikiran kritis, refleksi, dan ketidakadilan sosial, dan pemberdayaan untuk bertindak secara aktif dalam memecahkan sebuah masalah di komunitas baru. Yang kedua itu mengenai tujuan. Apa sih tujuan analisis pedagogi kritis dari sudut pandang Henry dan Maurice Freud? Oke, di sini itu bisa menekankan dua tujuan, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui relevansi pedagogi kritis dari sudut pandang Henry Gorius dan Paulo Freire dengan pendekatan komunitas pemuda peduli. Terus yang kedua itu untuk bisa mendorong kesadaran kritis dan pemahaman lebih terhadap realitas sosial dalam komunitas pemuda peduli. Dalam pendekatan ini tentu bisa membantu untuk membangun kesadaran tentang isu-isu sosial dan motivasi tindakan yang berkelanjutan untuk perubahan positif. Selanjutnya saya akan memaparkan relevansi komunitas pemuda peduli dengan pendidikan masyarakat. Sebelumnya sudah dijelaskan pada profil komunitas oleh rekan saya bahwasannya komunitas pemuda peduli ini merupakan sebuah komunitas yang bergerak di ranah pendidikan. Di sini ada beberapa poin relevansi komunitas terhadap pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah nilai education for all. Pada komunitas ini menerapkan nilai education for all, di mana education for all ini kan dibilang sebagai dasar pendidikan masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan dengan program utama komunitas adalah Semua Bisa Belajar. Komunitas ini juga memilih target peserta didik, yaitu masyarakat yang berada di desa, dengan upaya untuk pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang ada di desa. Kedua ada poin realisasi pendidikan non formal. Jika dilihat dari definisinya, pendidikan non formal menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2004 pasal 26, pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan yang direalisasikan oleh komunitas ini juga dilaksanakan secara non formal sebagai penambah pendidikan formal dari anak-anak yang ada di desa tersebut. Selain itu, pendidikan non formal juga dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sejalan dengan itu, komunitas ini juga menjalankan atau merealisasikan pendidikannya di setiap hari Sabtu atau Minggu atau di akhir pekan selama 1 bulan sekali di setiap desanya. Lalu poin ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Selain di ranah pendidikan, komunitas pemuda peduli juga berjalan di pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan komunitas ini memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa bagi masyarakat. Selain itu juga ada kegiatan pelatihan yang diberikan oleh komunitas kepada masyarakat. Juga pemberian penyadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat desa, yang dimana hal ini juga sebagai upaya memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang diberikan oleh komunitas tersebut.